Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Ada video yang sangat menarik ya, di mana di sini kita akan membahas khusus tentang bagaimana nyinyirnya Fahri Hamzah dengan Anies Baswedan. Karena memang di beberapa kesempatan setiap kali dirinya ditanya oleh wartawan ataupun maju ke atas panggung, dirinya itu seakan-akan tidak bisa lepas dari yang namanya mengkerdilkan seorang Anies Baswedan, baik itu dengan mengkritik atau menghina jabatan yang diembannya ataupun ke masalah-masalah lainnya. Nah, bagaimana lengkapnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Undang-undang kita dan menurut sistem pemerintahan kita adalah kepanjangan tangan dari Presiden Republik Indonesia, dari pemerintah pusat. Tugasnya adalah menjadi pelaksana program pusat, agenda pusat. Kalau gubernur seperti di masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur, dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan. Inilah yang saya bilang sebagai rindu. Jadi tolong ini dicamkan dan mudah-mudahan ini jadi niat kita supaya rekonsiliasi kita berlanjut. Tidak ada yang sebaik Pak Ridwan Kamil memimpin Jakarta hari ini. Anies Baswedan itu juga perlu refleksi, perlu introspeksi. Karena sistem tiket yang ada sekarang ini itu menyebabkan popularitas itu sebenarnya jadi nggak ada gunanya. Karena pada dasarnya itu tiket itulah yang menentukan, dan sumber tiket ini kan tidak mempertimbangkan popularitas pada akhirnya gitu. Ada waktunya dipertimbangkan, ada waktunya tidak dipertimbangkan. Kalau dugaan saya dalam kerangka DKI popularitas tidak akan dipertimbangkan. Akhirnya ya itu tadi, ternyata populer juga tidak ada gunanya gitu. Jadi kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40.000 rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober. Ya. Dan itu juga akan terus bertambah. Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada, misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita. Kemarin tiba-tiba kita tersentak-sentak, orang bilang kesaktian luar biasa, dari Oktober, November, Desember, Januari 40.000 rumah sudah dibangun. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu? Tadi saya tanya sama Bung Fahri sebelum acara, itu betul itu 40.000? Dia bilang itu waktu dibangun zaman Jokowi. Ya jangan diklaim dong. Jangan dong kerbau punya susu sapi punya nama gitu loh. Bahwa kemudian seolah dalam 4 bulan hampir semua teman-teman kontraktor kontak saya, gimana ngitungnya ya? 40.000 rumah dalam 4 bulan, APBN-nya belum kelar. Hanya dengan pemerintah sebelumnya tentang pemerintah tidak pernah bangun rumah, lalu sekarang pemerintah yang bangun rumah, itu gimana ya? Gua masih begini, kan kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh tuh cuma dapat relaksasi. MBR itu artinya bahwa ini rumah betul-betul gratis nih. Gratis. 3 juta itu gratis. Betul, gratis. Clear ya? Clear. Wow. Oke, rakyat tidak perlu mencicil. Tidak. Negara mencicil. 600.000 cicilan itu negara yang bayar. Enggak, artinya negara misalnya tagihan cicilan 1,2, negara 600, rakyat 600, atau semuanya ditanggung negara nih? Bukan, 600 kita tetapkan, 600 tipe 36 tanah 70 itu berlokasi di desa. Oke? Artinya ini si pemilik rumah ini, si yang mengambil rumah ini sama sekali tidak bayar rupiah pun? Tidak. Clear ya? Clear. Anda sekarang rakyat harus dengar nih. Ya, harus dong. Kenapa? Dasarnya kenapa begitu? Sekarang gini, Anda aja lah. Anda nih tiap bulan terima kok 720.000 dengan kompensasi dari subsidi Petralet kok 3.000. Puluhan tahun ini. Pak Prabowo dari awal saya bilang dia mengangkat dari keadilan sosial, ya kan? Pintu masuknya pasal 33 ayat 3. Nah, kita punya masalah nih 25 juta. Oke, baik. Kalau kita mau menghilangkan, menekan inflasi, kalau kemiskinan tidak ada, inflasi, investasi masuk. Baik, dan, tunggu dulu, biar tahu nih cita-citanya. Kenapa harus ke desa?
ada 185 chain, supply chain kalau di dalam properti. Akan hadir industri di desa. Ya. Nah, ini grand design-nya, desentralisasi ekonomi. Baik. Tapi dikasih yang gratis ini yang 2 juta di desa apa dengan 1 juta di kota? Oke, yang mana? Yang mana yang Loh, gratis? 3 juta Semua. ini ya, yang 3 jutanya 2 free juta di desa ini gratis. 2 juta, yang 1 juta? 1 juta kota? juga gratis. Oke, baik, kalau Jadi begitu 3 juta pakai cicilan rumah. itu 21,3. Betul, Pak Mari. 3 juta Nah, ini rumah 3 juta. gratis. Makanya aku kasih dulu Dibagikan waktu gratis. ke Pak Saya udah Wamen. boleh jawab belum? Ada 3 juta rumah. Boleh, makanya aku mau ngasih tapi dipotong terus ini. Dari 3 juta rumah gratis katanya. Ya, Sementara ini kemarin kan ada yang mewek minta tambahan anggaran APBN. apa sih, Uangnya dari mana Pak Fahri? 3 juta. Tapi yang jadi masalah itu adalah sebenarnya kita bangun 3 juta rumah atau renovasi rumah. Makanya ntar dulu Oke. Pak Dian, ini kan kita teorinya mesti kita dudukkan masing-masing. Kan tadi secara akademik backlog itu sama Pak Dian. Backlog itu memang ada backlog tidak punya rumah dan ada backlog rumahnya tidak layak. Nah, menyelesaikan backlog tidak punya rumah dan tidak layak rumah itu sama sebenarnya. Bukan soal definisinya, tapi negara mau membagikan 3 juta rumah Ini. gratis atau rumahnya sekian juta, Ya renovasi itulah sekian juta. definisinya. Mohon maaf Pak Dian, ini kita harus agak akademik sedikit nih. Bahwa backlog itu ada 2, backlog tidak punya dan backlog RTLH. Ini Tidak- bukan tidak soal layak. definisi. Jadi yang gratis yang akademisnya. mana? Tapi Yang gratis yang mana? pernyataannya. Itu sama-sama, ini semua harus dibereskan. Pernyataannya adalah membangun 3 juta Baik, rumah, sebentar. diuraikan 27 rumah per desa, 2 juta di kota. Ya. Tidak ada kata rutilahu, rumit, Sebentar dulu. tidak layak Oke, huni, baik. tidak ada kata renovasi Saya rumah. tambah sedikit. Ini Baik. murni membangun. Saya tambah Kita lanjutkan sedikit. nanti Saya bagaimana, tambah. Bapak? Oh, masih ada? Gratis. Iya, mekanismenya sedang kita atur. Jadi begini maksudnya. Misalnya di desa itu kan ada pertimbangan kayak begini ya. Ini bagian dari debatnya. Kan saya bilang tadi belum final. Jadi regulasinya belum final. Dari Satgas belum final juga. Entar dulu. Satgas kan udah selesai. Oh. Oh, berarti hitungan Satgas nggak semata-mata sama dengan Kementerian Satgas sudah Perumahan ya? selesai pekerjaannya karena mereka kan bukan lembaga yang formil, mereka kan baik. lembaga yang dibentuk untuk membantu pembentukan perumahan. Artinya pernyataan tadi tidak bisa dipertanggungjawab. Kementerian sudah terbentuk. Itu Ini ekspektasi sebagai Satgas. gagasan. Oh, itu ekspektasi Oke. Satgas. Nah, berikut Selain ini tadi Bang Fahri Hamzah men-tweet di Twitter bahwa mengatakan Tanya ke dia aja, tapi dari Bapak tanggapan Pak Anies ada Pak? nggak perlu ditanggapin. Pak Fahri Hamzah bilang ini maksudnya sindiran menurut mereka atau gimana? Suruh dia jawab sendiri. Saya nggak level untuk dijawab. Ya, itulah tadi beberapa video ya yang kita lihat bersama-sama bahwa memang Fahri Hamzah ini seakan-akan dirinya lebih tahu atau lebih benar dalam hal melaksanakan kegiatan eksekutif, di mana pada beberapa kesempatan Fahri Hamzah ini selalu mengkritik bahkan nyinyir ya dengan apapun yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Salah satunya adalah pada saat Fahri Hamzah ini diberikan kesempatan untuk berpidato pada saat pengukuhan Kim Plus menentukan bahwa calon gubernur dan wakil gubernurnya adalah Ridwan Kamil dan juga Suswono, yang dia mengatakan kalau Anies Baswedan ini tidak becus dalam mengurus ibu kota. Dan juga di saat Fahri Hamzah dimintai keterangan bagaimana tanggapannya mengenai Anies Baswedan, dibilang Anies Baswedan itu perlu mengaca, perlu yang namanya introspeksi diri bahwa dirinya saat ini tidak ada yang mengusung dari partai manapun. Jadi bahkan untuk walaupun Anies ini memiliki popularitas yang tinggi, Anies itu tidak akan kesempatan untuk maju karena memang seperti itulah cara bermainnya. Nah, yang menariknya di sini di saat Fahri Hamzah ini nyinyir kepada Anies Baswedan, dirinya pada akhirnya diberi kesempatan oleh Prabowo Subianto, presiden kita semua, untuk menjadi wakil menteri dari Marwarar Sirait sebagai wakil perumahan dan kawasan pemukiman pada kabinet Merah Putih. Jadi menterinya itu Marwarar Sirait dan wakil menterinya adalah Fahri Hamzah. Nah, yang menariknya di sini baru beberapa bulan itu bisa dikatakan Fahri Hamzah ini bentrok ya, bisa dikatakan tidak sinkron atau bahkan mungkin tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Tidak bisa membuat masyarakat ini tenang dengan apa yang dilakukan oleh dirinya ataupun koleganya. Yang pertama adalah tiba-tiba Fahri Hamzah ini memberi bocoran atau membongkar rahasia bahwa memang pemerintahan Prabowo ini belum bisa membangun 40.000 rumah seperti yang dikatakan oleh Marwarar Sirait alias
bosnya dari Fahri Hamzah ini dengan mengatakan kalau 40 ribu rumah yang dibangun, yang dikatakan oleh Marwar Sirait itu adalah yang sudah dibangun pada zaman Jokowi. Nah, jelas-jelas ini sudah tidak sinkron ya. Begitu juga dengan bagaimana caranya dia mengatur Satgas ini bekerja atau memberikan keterangan kepada publik, di mana lagi-lagi tidak sinkron, bahwa Satgas ini yang mengatakan kalau rumah-rumah ini adalah akan diberikan gratis kepada 3 juta yang berhak untuk mendapatkan, sedangkan tiba-tiba Fahri Hamzah ini mengatakan hal itu baru diperbincangkan dan belum final. Nah, jadi bisa dikatakan ketika Fahri Hamzah diberi kesempatan untuk menjadi seorang eksekutif, ternyata juga berantakan, bahkan lebih parah. Ini yang mengkritik Fahri Hamzah ini baru seorang Adian Apitupulu. Beda dengan Anies Baswedan yang bisa dikatakan satu Indonesia ini ditambah para buzzer itu yang mengkritik, mendiskreditkan, bahkan mengkerdilkan Anies Baswedan. Tapi dia tetap tampil ke permukaan. Ya, seolah-olah ini menjadi karma ya, di saat dia menganggap bahwa apa yang Anies kerjakan selalu salah. Ketika Fahri Hamzah diberi kesempatan untuk menjadi seorang eksekutif atau pelaksana undang-undang, dirinya bahkan lebih parah lagi. Tidak bisa mengkoordinir bagaimana flow-nya, bagaimana aturannya, cara kerjanya antara atasan dan juga bawahan. Ya, semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya, bahwa memang ada baiknya kita melihat dulu bagaimana cara kerja seseorang, jangan sampai kita pada tiba-tiba mengkerdilkan atau menganggap diri kita bisa lebih hebat dari mereka. Semoga ini bisa jadi ilmu untuk kita semua dan menjadi informasi yang baik untuk kita semua ya. Jadi sampai di sini dulu Eden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Silakan ditulis komentarnya bila memang ada yang ingin disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.